semuanya, perkenalkan nama saya Taskia Rizky Amalia. Saya kelas 12 dari SMA Negeri 15 Jakarta Utara. Di sini saya akan membahas sebuah buku karya dari Jamie Wijaya, penulis muda yang lahir di Majalengka pada tahun 2000. Sejak kecil, dia sudah mengenal akrab dengan sebuah penulisan. Maka dari itu, terbitlah salah satu karyanya, yaitu buku yang berjudul Berdamai dengan Luka Batin. Buku ini terbit pada tahun 2023. Saat terbit, buku ini mencuri perhatian. Kenapa? Karena buku ini mengangkat tema yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah mental kita, yang mungkin banyak terjadi pada kalangan remaja. Banyak orang di luar sana yang terlihat baik-baik saja, tersenyum, ketawa, bahkan bahagia. Padahal di balik itu semua banyak luka-luka batin yang mereka sembunyikan, yang mungkin sulit untuk diungkapkan, diceritakan, atau ditumpahkan untuk mencurhatkan ke orang lain. Bahkan seringkali luka batin ini memicu seseorang untuk tidak bercerita, tetapi dia hanya menyimpannya sendiri saja. Buku ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa luka batin bukanlah sesuatu yang harus ditutupi, tetapi sesuatu yang harus kita terima dan harus kita pahami. Alasan saya membaca sekaligus meresensi buku ini karena saya sendiri sulit untuk memahami luka batin, karena terbiasa untuk menampilkan wajah yang kuat, padahal di dalam hati ada sesuatu perlawanan yang sulit untuk diungkapkan. Melalui buku ini saya bisa belajar bahwa luka bukanlah titik kelemahan, tetapi awal dari titik balik kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Keunggulan utama pada buku ini ada pada gaya bahasanya. Jamie menuliskan bahasa yang jujur, sederhana, dan penuh empati, yang seolah-olah kita sedang berbincang langsung kepada penulisnya, sehingga muncullah emosional yang begitu dalam. Ia menekankan betapa pentingnya menerima diri untuk menghadapi masa lalu. Tidak ada resep instan dari buku ini ataupun janji untuk cepat sembuh dari luka batin tersebut, melainkan buku ini memberi ruang kita untuk refleksi agar kita memahami apa itu arti dari hidup kita sendiri, apa makna hidup kita sendiri, dan memberi kepercayaan bahwa luka batin bukanlah kelemahan, tapi awal titik balik untuk menjadi lebih baik. Tentu saja buku ini ada kelemahannya. Ada bagian-bagian yang terus berulang, terutama ketika membahas penerimaan diri. Bagi sebagian orang mungkin terasa membosankan. Selain itu, saran praktis yang diberikan kadang terasa terlalu singkat. Jadi bagi pembaca yang menginginkan paduan yang detail, mungkin terasa kurang memadai. Tapi bagi saya, buku ini sudah cukup, karena buku ini bukan sekedar teori yang kaku, tetapi buku ini sebagai teman kita untuk menemukan jalan keluar, bagaimana kita untuk mengenal diri kita, dan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah luka batin tersebut. Kehadiran buku ini sangat penting bagi kondisi masyarakat sekarang. Isu kesehatan mental seringkali dibicarakan, namun masih banyak orang yang salah paham tentang kesehatan mental tersebut. Buku ini bisa menjadi jembatan, membantu kita untuk lebih terbuka kepada luka batin. Dengan bahasa yang jujur, sederhana, ia membuat merasa pembaca tidak sendirian dan merasa ditemani. Secara keseluruhan, buku Luka Batin ini bukanlah buku yang sempurna, tetapi kesederhanaannya, buku ini mampu menyentuh hati kita. Buku ini mengingatkan kita bahwa luka batin bukanlah sesuatu yang harus dilupakan atau harus dihapus, melainkan sesuatu bagian dari proses hidup kita. Jalan penyembuhan memang tidak selalu mulus. Ada keberanian, ada kekuatan, dan tantangan, serta kesabaran yang harus kita lewati. Buku ini juga tidak hanya memberi wawasan saja, tetapi juga memberikan dorongan emosional untuk menghadapi diri kita sendiri. Pada akhirnya, luka bukanlah kelemahan, tetapi kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih menghargai hidup kita. Buku ini sangat saya rekomendasikan karena isi bukunya yang begitu banyak manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang mempunyai masalah batinnya. Dan juga teman-teman, jangan lupa ya untuk cepat menyadari luka batin kita. Jangan terus dipendam karena itu menjadi sebuah penyakit yang nantinya sulit disembuhkan. Saya Taskia Rizky Amalia, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di resensi berikutnya.
Dadah!